Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan NIM 1820570 Universitas Paca Sakti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya dengan mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada mengapa kita harus mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran. Jawabannya, dalam meningkatkan kualitas seorang siswa, misalnya dalam hal kualitas pendidikan, adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran berorientasi pada siswa didik atau bahan ajar? Karena dalam proses pembelajaran terdapat berbagai pendekatan pembelajaran, dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan mencangkup teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student create approach, dan dua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher create approach. Pertanyaan ketiga, deskripsikanlah penggunaan strategi pembelajaran ekspositori disertakan dengan contoh penggunaannya. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi di pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan sudah jadi karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering dinamakan strategi pembelajaran dalam metode ceramah. Contoh penggunaannya, sering orang mengidentifikasikan dengan ceramah. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Tujuan utama pembelajaran adalah menugaskan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengulang kembali materi yang telah diuraikan. Beberapa langkah dalam penerapan metode ekspositori yaitu persiapan, penyajian, korelasi, menyimpulkan, dan mengaplikasikan. Pertanyaan yang terakhir, deskripsikanlah penggunaan strategi pembelajaran inquiries disertakan dengan contoh penggunaannya. Proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta yang hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang terjadi secara mekanis. Melalui proses mental itulah diharapkan peserta didik berkembang secara utuh, baik intelektual, mental, emosi, maupun pribadinya, agar peserta didik mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penentuan sendiri, bukan hasil mengingat sejumlah fakta. Contoh penggunaannya,
Misalnya ketika seorang guru bahasa Indonesia akan mengajar teknik pembelajaran menulis laporan hasil pengamatan dengan model pembelajaran inquiry, maka kegiatan pembelajaran harus mengarah pada 6 tahap mempelajari inquiry, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga menguji jawaban, yang keempat menarik kesimpulan, yang kelima menerapkan kesimpulan, dan yang terakhir menulis laporan. Terima kasih. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.